Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Anggriani Rumetor, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membawakan kajian materi tentang keperawatan gawat darurat. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat, yaitu meninggal dan cacat. Perlu penanganan cepat. Setiap tahun 4 juta meninggal pada bulan pertama, 2/3 meninggal pada minggu pertama. Bayi risiko tinggi, bayi dengan kegawatan neonatal yang mempunyai risiko kematian atau bisa bertahan hidup akan mengalami gejala sisa, asphyxia dan komplikasinya, trauma persalinan dan komplikasinya, BBLR, diare neonatus dengan dehidrasi berat, shock, kelainan metabolik, dan bayi ini perlu perawatan untuk life saving. Asphyxia perintal atau asphyxia neonatal, kondisi medis akibat kekurangan oksigen saat kelahiran yang dapat menyebabkan kerusakan fisik terutama otak. Hipoksia dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ seperti jantung, otak, paru, hati, usus, ginjal. Kerusakan otak paling sulit pulih. Kasus bayi mungkin tertolong, tetapi kerusakan otak menyebabkan keterlambatan perkembangan dan gangguan fisik seperti spastisitas. Bayi dengan risiko asphyxia akan terlihat pucat atau biru, kurang respon, lunglai, dengan usaha nafas rendah, diperlihatkan pada skor Apgar 5 menit rendah. Yang selanjutnya, masalah dalam kandungan atau perinatal. Apneu primer, ketika janin atau bayi keluar kekurangan oksigen, terjadi periode awal usaha bernafas cepat diikuti henti nafas. Frekuensi jantung menurun, tekanan darah tetap, kecuali bila terjadi perdarahan hebat atau hipovolemi. Bereaksi terhadap rangsangan taktil. Yang selanjutnya, gawat nafas. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus. 4 gejala utama yaitu tachypnea, laju nafas kurang dari 60 kali per menit atau normal laju nafas 40 kali per menit. Yang selanjutnya, sionasi sentral pada husung kamar. Selanjutnya, retraksi cekungan pada sternum dan kosta pada saat inspirasi. Yang selanjutnya, grunting, suara merintih saat ekspirasi. Yang selanjutnya, apnea. Keadaan bayi tidak bernafas atau laju pernafasan kurang dari 20 kali per menit terdapat pada bayi asphyxia atau bayi dengan gangguan napas berat. Bahaya hipoksia, terutama hipoksia otak. Faktor risiko apnea neonatal yaitu hipotermia, hipoglikemia, anemia, hipovolema, aspirasi, NEC atau distensi, penyakit jantung, penyakit paru, gastrointestinal reflux, obstruksi jalan nafas, infeksi meningitis, gangguan neurologis. Selanjutnya, kejang merupakan tanda bahaya dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak, kerusakan sel otak yang irreversible dapat merupakan tanda dari satu atau lebih masalah pada neonatus. Keadaan gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan atau kejang subtle. Diagnosis, anamnesis, riwayat penyakit keluarga, penyakit ibu dan obat yang dipakai selama kehamilan atau problem kehamilan, misalnya
aspiksia, trauma, infeksi persalinan. Pemeriksaan fisik, bentuk kejang, irritable, hipotomi, high cry, gangguan pola nafas, perdarahan kulit, sianosis, ikterus, ubun-ubun besar cembung. Pemeriksaan laboratorium, darah rutin, gula darah, elektrolit, analisis gas darah, fungsi lumbal, kultur darah, bilirubin, direct dan total, pemeriksaan urin, pemeriksaan laboratorium, USG dan CT scan kepala, pemeriksaan EEG. Selanjutnya, hipoglikemia. Hipoglikemia adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukosa lebih dari 45 gram per desiliter atau 2,6 mmol per L. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. Kegawatan terjadi pada hipoglikemia bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan hipoksia, terutama hipoksia otak. Selanjutnya, hipotermia. Terjadinya hipotermi karena penurunan produksi panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar tiroid, adrenal ataupun pituitaria. Peningkatan panas yang hilang, misalnya kontak langsung antara kulit neonatus dengan permukaan yang lebih dingin. Selanjutnya, dehidrasi berat. Bayi berak cair lebih dari biasanya, tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah, kehilangan banyak cairan menyebabkan dehidrasi, merupakan komplikasi dari diare dengan dehidrasi sedang yang berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat. Gejala klinis, kencing berkurang, bayi rewel, kehausan atau letargi, mata cekung, turgor kulit kurang. Dan selanjutnya, shock sama dengan renjatan, keadaan disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan patofisiologi yang kompleks yang mengakibatkan penyampaian oksigen dan nutrisi yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Tata laksana stroke akut. Stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. Stroke ini suatu kegawat daruratan medis yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan cermat. Protokol penata laksanaan stroke iskemik akut. Konsul dokter ahli untuk pertimbangan. Jika gejala stroke kurang dari 3 jam, CT scan kepala yang normal. Pertimbangkan pemantauan irama jantung untuk posisi pasien dengan aritma jantung yang iskemik miokard. Yang selanjutnya, status epileptius. Definisi, serangan epilepsi yang berlangsung terus-menerus kurang dari 30 menit atau frekuensi kejang lebih dari 2 kali di mana penderita tidak sadar antara serangan, etiologi, pencetus SE, penderita yang tidak diobati dan dosis tidak memadai, pengobatan yang tiba-tiba dihentikan, keadaan umum yang menurun, kurang tidur, stres fisik dan psikis, alkohol dan drug abuse, penyebab akut, penderita ensefalopati anoksi, penderita penyakit cerebrovaskular akut, penderita tumor SSP, penderita ensefalopi metabolik, penderita meningitis dan ensefalitasi. Demikian presentasi saya tentang kajian materi dari keperawatan gawat darurat, kiranya dapat bermakna untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.